Aduh. Oke, balik lagi dengan saya Abdullah Muhyiddin Lubis dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran, kelas KPI 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan sama-sama membahas apa sih itu am dan juga khot. Itu am. Am secara bahasa ialah umum atau menyeluruh. Nah, secara istilah, am ialah lafaz yang mencakup segala sesuatu baginya yang pantas baginya tanpa ada batasan. Contoh, al-insan, mawal insan. Al-insan makna manusia. Manusia itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tidak hanya orang manusia bodoh, tidak hanya manusia pandai, tapi dia semuanya. Yang penting dia itu manusia. Nah, itu dia contoh dari lafaz am atau umum. Contohnya dalam Al-Quran itu ada pada surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu wa kull wahidin minhuma mi'atu jaldah. Yang artinya pezina perempuan maupun pezina laki-laki, maka deralah seseorang mereka dengan 100 deraan. Surah An-Nur ayat 2. Nah, yang dimaksud umum dari sini yaitu hukum ini bisa diterapkan umum bagi perempuan maupun laki-laki yang berzina. Nah, selanjutnya kata-kata sigot yang biasanya diistilahkan sebagai kata umum itu ada 4. Yaitu yang pertama ada kullu wa jami'. Setelah itu ada ismun nakirah dalam konteks nafi dan nahi. Setelah itu ada kata semua isim isyarah dan juga kata alladhi dan allati. Jadi kita akan membahas pembagian lafaz am. Lafaz am itu dibagi 2, am syumuli dan juga am badali. Apa sih itu am syumuli? Am syumuli ialah lafaz yang dipergunakan dan berlaku untuk seluruh pribadi. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat, yang artinya hai sekalian manusia, berimanlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Seorang diri di sini maksudnya Nabi Adam. Yang kedua itu ada am badali. Apa sih itu am badali? Am badali ialah lafaz yang dihukumkan dan dipergunakan dan berlaku untuk seseorang pribadi. Nah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana orang-orang kamu dulu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, setelah itu kita akan bahas apa saja sih macam-macam itu lafaz am. Macam-macam lafaz am itu ada 3. Yang pertama itu adalah lafaz am yang bentuknya umum dan untuk umum. Yang kedua itu adalah lafaz am yang bentuknya umum tapi artinya itu khusus. Nah, yang ketiga itu ada lafaz am atau umum yang dikhususkan. Yang pertama, lafaz am yang menunjukkan itu khusus. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu untuk hanya beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, itu konteksnya dia menyeluruh dan untuk umum, untuk semuanya. Adapun yang kedua itu ada lafaz am yang ditunjukkan untuk penghususan. Seperti surah Al-Baqarah ayat 173. Di situ ada Anas. Anas di sini kan artinya manusia ya, atau
itu manusia. Nah, tapi di sini ada dua kali anas, dan dua kali anas ini yang pertama itu dimaksudkan untuk Nu'aim bin Mas'ud, yang kedua itu untuk Abu Sofyan. Jadi kata Anas di sini bukan hanya untuk umum, tapi untuk Nu'aim bin Mas'ud dan Abu Sofyan. Itu ada lafaz yang umum tapi dikhususkan. Contohnya seperti ayat haji yang berbunyi wabillahi 'alan nasi hijjul bait. Nah, kalau kita berhenti dari cuman ayat ini kan itu ayat yang menunjukkan untuk kata umum, untuk kita menyeluruh. Tapi di situ ditekankan lagi manis totoa ilaihi sabila, dan itu hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu khos. Khos artinya ialah khusus secara bahasa. Adapun secara istilah, khos adalah sesuatu yang menunjukkan tentang lebih signifikan gitu, jadi lebih yang khusus. Nah, macam-macam khos itu ada dua, ada mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak? Mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa ada batasan. Adapun muqayyad itu kebalikannya, dia yang memiliki batasan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.